sekalian. Apa kabar nih pagi hari ini? Kakak yakin kalian pasti baik-baik saja kan? Sebelumnya, kakak perkenalan dulu ya. Nama kakak Natasha, dan ini teman kakak namanya Kak Fani. Kami dari SDTIP Bandung. Pagi hari ini mau melayani adik-adik sekalian. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberikan anugerah yang indah buat kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ini. Kiranya Tuhan Yesus turut campur tangan dalam ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik sekalian, udah semangat kan memuji nama Tuhan? Sekarang kakak undang adik-adik sekalian untuk berdiri di tempat masing-masing. Kita memuji nama Tuhan dengan bernyanyi. Ayo ikuti gerakan kakak ya, yang semangat! Tapi sebelumnya kita mengangkat satu lagu pujian dulu ya. Sekarang kita duduk tenang sambil bernyanyi. Mari kita bernyanyi. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini?
Baiklah, sebelum kita mengikuti kegiatan belajar hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Alkitab. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di dalam surga, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kami percaya setiap firman yang didengar boleh menuntun kami pada hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, kita persiapan Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita hari ini, yaitu dari Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 30. Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 30. Tapi ibu hanya akan baca 3 ayat saja dan ibu akan bacakan buat kalian semua. Dan judulnya adalah Yesus ditolak di Nazaret. Ayat 16, ia datang ke Nazaret, ke tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Berikutnya ayat 24. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Ayat 28. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Nah, anak-anak, kalau kita perhatikan dari 3 ayat tadi, yang pertama Tuhan Yesus datang ke Nazaret. Itu ibarat seperti kita ya pergi ke gereja, kemudian datang membaca Alkitab. Nah, seperti itu Tuhan Yesus datang ke Nazaret, datang ke rumah ibadat dan membaca Alkitab. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus tuh mengajar. Ya, setelah membaca Alkitab, Tuhan Yesus tuh mengajar. Banyak ajaran Tuhan Yesus yang disampaikan kepada jemaat yang pada waktu itu ada di rumah ibadat. Tapi apa yang terjadi? Setelah mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, harusnya kita bagaimana? Harusnya jemaat itu bagaimana? Harusnya senang mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tadi di ayat 28 dikatakan mereka itu marah, ya. Mereka itu marah, lalu kemudian mereka tidak terima mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa mereka marah? Karena mereka merasa ajaran Tuhan Yesus itu tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ajaran Tuhan Yesus atau teguran Tuhan Yesus itu, kalau nanti kalian baca, ya, kenapa? Karena apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu tidak sesuai dengan pikiran mereka. Mereka inginnya yang senang-senang, mereka inginnya mendengar hal-hal yang baik-baik saja. Tapi yang nama ajaran itu tidak selalu baik, ya. Ajaran itu harus menegur, harus mengingatkan. Apa yang salah harus diingatkan, apa yang tidak benar harus dibenarkan. Nah, jemaat saat itu dia tidak suka mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, apa pelajaran buat kita hari ini? Nah, anak-anak, ya, bahwa ketika ya kita menyampaikan suatu kebenaran atau kebaikan kepada orang lain, itu belum tentu orang lain itu mau menerima atau mendengar. Mereka bahkan bisa marah. Tetapi ingat, sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan menginginkan agar kita menyampaikan kebenaran. Apapun kondisinya ataupun apapun resikonya, kita harus bisa menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Dan kalau ada orang yang kemudian marah atau tersinggung, kita jangan takut. Karena apa? Yang kita sampaikan adalah firman Tuhan. Contoh dalam hidup sehari-hari bagaimana kita menyampaikan kebenaran. Pada saat pandemi ini anak-anak, kan kalau keluar rumah, ya sesuai protokol kesehatan harus pakai apa? Masker, betul. Nah, kalau seandainya kita melihat ada ayah kita, ibu kita, saudara kita, adik atau kakak kita keluar rumah tidak pakai masker, nah kita mempunyai tanggung jawab untuk mengingatkan mereka, untuk kebaikan mereka. Nah, ketika kita menyampaikan teguran, ya, nah berarti kita sedang menyampaikan kebenaran kepada mereka. Lalu kalau mereka tersinggung bagaimana? Tidak jadi masalah. Karena apa? Karena kita sudah punya tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka.
Supaya apa? Supaya mereka, kalau mereka pakai masker itu jauh akan lebih sehat ya. Kemudian yang kedua mengenai informasi yang sekarang banyak beredar di media sosial. Ada di Facebook, ada di WhatsApp, dan di Instagram dan sebagainya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus hati-hati. Jangan kita menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Jangan ikut-ikutan menyebarkan fitnah, hoax dan sebagainya. Kita bertanggung jawab menyampaikan firman Tuhan. Ajarkan kebenaran kepada orang-orang di sekitar kita kalau mereka bersikap atau berperilaku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jangan tersinggung kita kalau ada yang menegur kita. Jangan kita marah kalau ada yang menegur kita karena kebenaran. Ya, dan kita sebagai anak-anak atau mungkin sebagai guru juga, yang pertama kalau ada yang menegur jangan marah. Apalagi kalau teguran itu memang benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua, kalau kita menegur orang pun kita harus menegur sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menegur karena benci, jangan menegur karena marah, sehingga bukannya masalah itu menjadi selesai, tetapi masalah itu semakin melebar kemana-mana. Jadi anak-anak, firman Tuhan hari ini sesuai dengan yang Tuhan Yesus inginkan kepada kita, tetap ajarkan kebaikan dan kebenaran, khususnya kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Semoga kita semuanya menjadi anak-anak yang selalu mau menyebarkan kebaikan dan kebenaran kepada sesama kita sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ajar kepada kami untuk dapat melakukan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang kami kasihi, yang ada di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik sekalian, siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahannya masukkan ke dalam amplop ya. Nanti dikumpulkan sewaktu adik-adik sekalian mengambil tugas ke sekolah. Anak-anak, mari kita menaikkan doa syafaat kita dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, hari yang indah yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kami ingin berdoa untuk kegiatan belajar hari ini dan hari-hari yang akan datang yang akan kami lakukan. Berikan kami semangat supaya kami dapat mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan kepada kami dengan baik. Berkati orang tua yang membimbing kami, demikian juga guru-guru,
semuanya supaya diberi kekuatan dan kesehatan. Kami khusus berdoa Tuhan untuk pandemi COVID yang masih terjadi sampai dengan hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan boleh mengabulkan semua doa-doa kami Tuhan, agar pandemi yang terjadi ini agar segera berhenti karena Tuhan yang mengizinkannya. Tuhan, kami ingat juga kepada saudara-saudara kami di Sulawesi yang mengalami bencana gempa. Tuhan, tolong supaya mereka semua diberi kesabaran, kekuatan, dan pemerintah pusat atau daerah dapat segera menangani korban-korban yang menjadi korban akibat gempa ini. Kami mohon Tuhan, lindungi negara kami, lindungi bangsa kami. Terima kasih juga Tuhan atas kesehatan, atas kemurahan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kami sampai hari ini melalui persembahan yang sudah terkumpul. Biarlah persembahan ini boleh dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan mengiringi perjalanan hidup kita, hidup anak-anak, orang tua, para guru, hari ini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.